Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bate Alit. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha SMK Negeri 1 Bate Alit, anak-anakku semuanya yang berbahagia. Ini adalah Ramadan yang ke berapa? 27. Semalam ada yang etikaf di masjid ya? Apa etikafnya di mana? Malah etikafnya di kafe ya. Ya. Malam 27. Kemarin semalam ya. Biasanya kalau di desa-desa itu ada sholat apa? Sholat tasbih. Jam berapa tuh? Jam 12. Sing biasanya mulai bengi itu suara apa itu? Arah mudeng. Biasanya ada pujiannya Allahumma innaka afuwun karim, gitu ya. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Terus jam 12 dimulai sholat tasbih. Siapa yang belum sama sekali sholat tasbih selama hidupnya? Banyak sekali ini. Ya sudah pernah kan? Ya sudah pernah, alhamdulillah. Sholat tasbih itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sebisa mungkin kalau bisa setiap malam sholat tasbih, kalau tidak bisa 1 minggu sekali sholat tasbih, kalau tidak bisa 1 minggu, 1 bulan sekali sholat tasbih. Tidak bisa lagi 1 tahun sekali sholat tasbih. Tidak bisa seumur hidup 1 kali sholat tasbih. Mumpung masih ada 3 malam, malam 8, 28, 29 dan malam 3. Silakan di malam-malam itu kita ramaikan malam-malam harinya untuk sholat tasbih. Mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di Masjid Nurul Qalbi SMK Negeri 1 Bate Alit. Kita diperkenankan berkumpul untuk mendapatkan ilmu yang nantinya bermanfaat untuk kita fid dunya wal akhirah. Salawat salam tak lupa kita haturkan pada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Anak-anakku, kemarin pagi tadi jam pas subuh ya, saya WA grup kelas yang saya aku terutama untuk hari ini. Nanti apa yang pernah disampaikan dalam kultum ataupun yang kemarin 3 hari dan ini tambah 1 hari ini, catat di buku, nanti dikumpulkan khusus untuk yang saya, yang guru saya, dan guru saya nanti kumpulkan hari ini. Jadi nanti kita selesai jam 11:04. Setelah selesai silakan kalian ke kelas, dilengkapi ringkasannya sambil persiapan sholat zuhur. Nanti zuhur jam 12:04 kalian ke sini sholat jamaah, kemudian pulang. Nah, pulang silakan tidur di rumah ya. Pakaiannya yang nanti sore disiapkan, parfumnya disiapkan, sarungnya kayak sabun. Jangan sampai keloran kok, jangan lupa yang putra membawa dalam resiko soalnya pakai celana pendek yang di dalam. Pokoknya itu kejahil, kok sholat sudut-sudukan,
sikap-sikap bahaya. Yang perempuan siapkan mukenanya, aja mukena sing sesasir atau dibumbah. Nah, wah, gede kayak apa itu? Nah, ini di musola di masjid ini ada mukena yang bau seperti itu. Ada yang nanti laporkan Pak Abdul Hamid biar dicuci di laundry. Kita tuh punya mukena itu 50 buah gitu. Kalau udah dipakai kalau itu terus kan boleh mana ganti, kalau bisa sarung juga demikian. Nah, kalau yang kalian anak-anak putra yang sarungnya banyak bisa disodakokan di sini biar dipakai walaupun kalian belum sholatnya gantek di sini dipakai untuk sholat, insya Allah pahalanya sama gitu ya. Itu materi saya yaitu melanjutkan yang kemarin masih bersama kitab Taklimu Ta'alim. Kalau kemarin membahas tentang bagaimana mencari seorang teman. Kemarin nama teman itu apa? Harus, tidak boleh apa? Teman itu apa? Kriteria teman apa? Masih ingat? Pertama apa? Orang ya apa? Kok kaya orang? Carilah yang bersungguh. Bersungguh-sungguh itu berarti tekun belajar, bersifat waro itu kehati-hatian, berwatak apa? Berkarakter. Mana ya karakter? Terus peka, terus menghindari orang yang malas, terus banyak bicara, terus orang yang merusak dan orang yang memfitnah. Itu ada satu lagi yang kemarin lewat al-mu'atil, itu al-mu'atil dan pengangguran. Jadi setelah hindari orang yang malas, pengangguran. Kalau kalian berteman dengan orang pengangguran, ini sudah sering terjadi di SMK kita. Jadi koncone iku duwe wong iku duwe kanca sing ora sekolah. Nganggur ning omah nek bengi dijak bulanan, rek-rekan ning tahunan ning arep saudara. Nah, ini biasanya terus paginya ngantuk. Padahal temannya itu tidak sekolah, jadi mereka bisa tidur. Nah, sedangkan kalian yang sekolah bingung. Akhirnya ada yang keluar kelas 10 sudah keluar karena temannya berteman dengan orang yang pengangguran. Itu jangan sampai. Sudah banyak yang ada 4 atau sampai 5 orang yang keluar karena berteman dengan orang pengangguran. Jadi kalian jangan sampai berteman dengan orang pengangguran. Sekarang baru penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Berarti menghormati ilmu dan orang alim. Orang alim berarti orang yang berilmu atau orang yang mengajarkan ilmu itu. Ya, itu babnya penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Ilam, ketahuilah di atas thalibal ilmi bahwa orang menuntut ilmu itu layanalul ilma, tidak akan sampai mendapatkan ilmu, walayan tabi'u, dan tidak akan bermanfaat terhadap ilmunya illa kecuali bita'atimil ilmi, mereka memuliakan ilmu wa ahlihi, memuliakan ilmu dan guru yang memulangnya, wa ta'atimil ustadi, dan juga mentakdimi, menghormati ustaz, yaitu gurunya. Jadi orang yang menuntut ilmu, berarti kalian itu, jadi siswa itu tidak akan
dia dapatkan dari ilmu itu, baik itu ilmunya atau manfaatnya, kecuali bila dia itu bisa menghormati ilmunya. Apa itu? Menghormati ilmu itu. Ilmu itu kan ono buku nih, buku tulis, buku paket, itu kan ilmu itu. Menghormati ilmunya dan juga menghormati gurunya. Jadi ada dua. Menghormati ilmunya wa ahliha, dan ahli ilmu itu dan ustadznya, tiga. Nanti tidak akan mendapatkan ilmu kecuali tiga orang itu. Mau menghormati ilmu itu, terus menghormati yang mempelajari ilmu itu, dan menghormati yang mengajarkan ilmu itu. Jadi ilmunya, yang punya ilmu, dan yang mengajarkan ilmu, ada tiga. Ilama wa sholaman sholah. Karena ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil illa bil hormati wa masab, illa bil hormati, berarti mereka sangat menghormati terhadap tiga hal tersebut. Nah, jadi orang yang sudah dinyatakan pintar biasanya itu orang yang menghormati ilmu itu. Jadi ngajeni ilmu. Kalau dikasih apa, mau dikasih ilmu fikih oleh Pak Abdul Hamid tentang apa? Zakat. Berarti kamu menghormati ilmu zakat. Jadi wah, benar ini ilmu zakat yang dikatakan Pak Abdul Hamid. Awalnya saya tidak tahu, jadi tahu. Yang harusnya di zakat itu 2,5 kilogram supaya tidak menjadi mustahsabihat atau raguan dulu, maka dilebihkan sedikit. Wah, saya karena hartanya masih banyak atau masih lebih, saya kasihkan 2,7 kilo. Nah, itu ilmu. Kamu ngajari ilmunya, kamu terapkan ilmu itu, terus ngajari wong sing duweni ilmu itu tulis dari kitab apa diajeni, dan yang menyampaikan ilmu itu Pak Abdul Hamid. Jadi tadi banyak yang orang yang ketika dikatakan dikasih ilmu malah ngomong diri. Artinya tidak menghargai ilmunya, orang menghargai dari kitabnya, dan tidak menghargai yang membicarakan ilmu tersebut. Kalau orang seperti itu pasti layanalu ilma, tidak akan mendapatkan ilmunya, walayan tafi'u bihi, dan juga tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Artinya kalian akan tersesat. Harusnya kalian bisa mengeluarkan zakat fitrah sesuai yang diutarakan Pak Abdul Hamid tadi. Tahu-tahu, wah, sing penting entuk beras, ukurannya piro ra ngerti. Nah, itu bahaya. Sokor-sokor kalau lebih. Dan kok tiba-tiba kok kurang, dan nanti akan kamu tidak bisa dianggap zakat fitrah. Padahal zakat fitrah itu zakat penebus fitrahmu, dirimu. Maka setiap orang yang hidup di bulan Ramadan sampai nanti awal masuknya Idul Fitri itu terkena wajib zakat. Malam hari takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, la ilaha illallah. Nah, itu contoh. Kok dilanjut ning omah dhewe iki Mas Bodo. Lah, kalau malam harinya nggak muncul terus lahir anak itu, apakah wajib zakat atau tidak? Menurut Pak Abdul Hamid tadi wajib zakat karena ilmunya seperti itu, masih hidup di bulan Ramadan dan menangis sebelum sholat Idul Fitri. Kecuali ketika sholat Idul Fitri Allahu Akbar berujul, itu orang wajib zakat. Tetapi selagi dia belum ada sholat Idul Fitri, kok jam 3 fajar isya takbiran brojol, wajib kena zakat fitri, gitu ya. Nah, ini ilmu, maka hormati ilmu itu. Dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena mereka tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya. Nah, ini kan selama ini semakin hari kan orang merasa pintar tapi tak sesuai dengan
apa yang diharapkan dari kepintarannya. Menjadikan sok tahu. Hanya tahu-tahu tok tapi tidak punya dasarnya. Gitu ya. Karena apa? Dia tidak mau menghormati ilmunya dan tidak mau menghormati orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Qala Ali karamallahu wajhah. Jadi ketika Idul Fitri ku kata la ilaha illallah itu bisa sampai sedih ya. Jadi kata la ilaha illallah itu kalau dilakukan itu ada yang sedih, ada gembira, ada yang tambah sedih lagi. Kalau la ilaha illallah dibacakan gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu berarti untuk apa? Dzikiran, tahlilan. Ini la ilaha illallah. Ku apa? OTW bodoh. Iku sik terenyuh no. Apa meneh sing wong sepuh-sepuh wis apa meneh loro-loronan, sepuh loronan. Ngrungokno ngono iku apa meneh dimerantau sisan. Bok rasane sedih pengen kumpul keluarga. Ya Allah, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa mendengarkan takbiran. Besok saya lebaran. Mungkinkah tahun depan saya akan menjumpainya lagi? Ya kan nggak ada yang tahu. Ada yang lebih sedih lagi ini. Apa? La ilaha illallah sing sedih apa deh? Matian piye? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bopong cetok. Sedih yang ditinggalkan, ya Allah, nenekku, orang tuaku yang sudah meninggal ya. Sedih terasa, ya Allah diantarno ning nggon jenenge kendaraan. Nah, rodone papat rupa menungso, pendosa jenenge. Ya, bopong. Iku kata la ilaha illallah kalau dilakukan sendiri berbeda-beda rasanya. Ada yang gembira, nek sing gembira iku sing la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah apa? Tahlilan arep entuk berkat. Nah, semangat iki. Nah, itu ilmu. Jangan sampai ketika orang meninggal kamu bacakan la ilaha illallah. Wah mayite ora jeglek ngono. Nah, itu ilmu. Jadi beda-beda. Ya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, ana abdu man allamani harfan wahidan. Aku adalah salah satu budak orang yang mengajarkanku walau hanya satu huruf. Insya'a, jika dia mau ba'ah menjualku atau mau a'taqa menjadikanku, memerdekakanku, wa insya'a atau mau istaraqa menjadikanku budak. Artinya Sayyidina Ali saja mengatakan orang yang hanya mengajarkan satu huruf saja dia rela mengabdikan dirinya kepada orang tersebut, menghambakan kepada orang tersebut. Mau dia dijadikan budak, ya saya siap. Mau dimerdekakan juga saya siap. Itu kata Sayyidina Ali. Jadi sing ngajari kowe satu huruf iso ngomong alif ngono lho. Iku termasuk Sayyidina Ali mengatakan iki guruku. Saya perlu takdim pada dia, saya perlu menghormati dia. Maka dikatakan seperti itu. Sampai-sampai mau dijual ya monggo, mau dijadikan budak ya juga nggak masalah, mau dimerdekakan juga nggak masalah. Itu sampai segitunya. Wa qad unsitu fi dzalika. Ada sebuah syair yang berbunyi ra'aitu ahaqul haqqi haqqal muallim wa aujabahu hifdhan ala kulli muslim. Tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya guru. Hei
Ini wajib dipelihara oleh setiap orang Islam. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamah li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Sesungguhnya pantaslah bagi guru tersebut yang mengajarkan itu, walau hanya satu huruf, diberikan hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat padanya. Fa in manna ala maka harfan mimma tahtaju ilahi fid dini fahuwa abuka fid dini. Sebab guru yang mengajarmu satu huruf yang kamu butuhkan dalam agama, dia ibarat bapakmu dalam agama. Nah, jadi kamu ketahui, orang yang mengajarimu satu kebaikan dalam beragama itu bisa dikatakan dialah orang tuamu. Jadi orang tuamu itu tidak hanya satu orang. Orang tua itu ada berapa? Ada tiga. Siapa itu? Orang tua yang melahirkan kamu, ya bapakmu, ya ibumu. Secara nasab, ya kan hasil kerjasama. Oh, ora mungkin ora kerjasama ora iso nanti jadinya Nabi Isa. Itu kun fayakun. Sekarang nggak ada kun fayakun. Kun fayakun adanya itu ya mau tadi hubungan yang haram, bukan anak haram loh ya, hubungan yang haram. LKM di apa itu? Lamaran keri meteng dhisik. Nah, ini bahaya. Kemarin di kelas-kelas 10 sudah saya katakan, orang yang LKMD itu anaknya tetap halal. Yang tidak halal adalah perhubungan antara ayah dan ibunya itu. Maka anaknya kasihan. Anaknya kalau lahir tidak bisa dibinkan oleh ayahnya, walaupun ayahnya mau bertanggung jawab. Kalau anaknya lahir perempuan, ketika sudah dewasa mau menikah, yang walinya orang tuanya yang menghamili tadi itu gak boleh menjadi wali, harus ayah atau harus omnya yang dari ibu. Nah, itu sakit itu, wong ora arti ujug mak berduduk. Loh, sapa sing aku tidak oleh? Ternyata hasil dari hubungan terlarang. Nah, itu kasihan kalau anaknya perempuan gitu ya. Itu kan dimaui. Orang tua. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kamu atau orang tua senasab, ya. Yang kedua adalah orang tua yang mengajarimu, baik ilmu agama ataupun ilmu umum yang ada di sekolah ini. Berarti bapak ibu guru adalah orang tuamu. Sehingga apa? Ketika kamu di sekolah, orang tuamu kan pas kesini awal-awal dulu kan ditemukan oleh bapak ibu guru sama walinya, Pak, Bu, hari ini putra putri bapak ibu saya terima menjadi murid SMK Negeri 1 Bati Alit. Yang selebihnya akan kita proses menjadi baik dengan karakter-karakter yang baik. Terus ada persyaratan ini. Maka masuk ke sekolah harus jam 7, pulangnya nanti menyesuaikan jam pelajaran. Kalau pulang jam 3 jam 3, kalau pulang setengah 4, kalau pulang jam 4 kan gitu. Nah, terus pakaian harus rapi, atribut dilengkapi, kan gitu contohnya itu. Lah sudah dipastikan atau setuju? Baik, saya sebagai orang tua setuju, tanda tangan. Tak. Lah semenjak itulah orang tuamu ketika kamu di sekolah adalah bapak ibu guru. Baik yang mengajar ataupun yang tidak mengajar kamu. Itu adalah bapak ibu gurumu atau bapak orang tuamu lah. Di orang tuamu itu tidak hanya orang yang bapak ibu guru yang mengajar kamu di kelas, tetapi semua yang ada di sekolah ini adalah orang tuamu. Luwaki toh? Ketemu Pak Dofar walaupun nggak mengajar, Assalamualaikum Bapak, gitu. Bapak adalah orang tuaku selaku di SMK. Tolong Pak, saya tumbas ke jajan. Wah, malah ngono. Jadi segala permasalahan silakan kepada orang tua yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah orang tua yang nantinya akan kamu dapatkan ketika kamu sudah dewasa. Siapa itu? Mertua atau
mara sepuh, mara-mara wis sepuh, mara sepuh. Iku nanti ketika sudah waktunya. Wa kana ustaduna Syekh Imam Sadiduddin Syirazi berkata, Imam Asy-Syirazi berkata, guru-guruku berkata, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang pintar, maka dia harus menghormati para gurunya dan memberi sedekah pada mereka. Nah, ya ini. Jadi orang tuamu itu ada yang mengaku orang tua, Pak, aku iku wis ra iso, Pak. Aku rak mudengan. Lulus SD, Pak. Saiki anakku, Pak, tak sekolahno ning SMK ini ben dadi wong bener, wong pinter. Wis, Pak, pokoknya bayar piro-piro tak lakoni. Ana sing ngono iku ya. Karena apa? Ingin anaknya menjadi pintar, alim. Maka kepada guru tersebut, Pak, saya mau ngaji pada jenengan. Ini anak-anak saya sudah SMK kok nggak tahu huruf A bata saja. Ora ngerti blas. Winginane tak cek iku ya ana satu kelas ku ana wong 10 iku ora iso maca. Maca assalamualaikum malahan. Angula A bata sa wah ngele pol. Kenapa demikian ya iki mau? Terus orang tuane bingung, Pak, di sekolah neng di golekno guru ngaji. Lah, orang yang mau anaknya pintar harus menghormati guru dulu dan mau memberi sedekah terhadap guru tersebut. Jadi sekolahno karo guru tersebut. Dihormati gurunya, Pak. Ini anak saya titip. Nanti biar anak saya menjadi pintar tidak seperti bapaknya, ora iso maca Quran. Kan ngono akeh iki sing ora iso maca Quran. Padahal baca Al-Qur'an itu bisa membaca satu huruf itu pahalanya sudah 10 kan gitu toh. Apalagi satu juz ya, berapa kali gitu, paling 10 gitu. Lumayan. Kalau nggak bisa sama sekali, apa yang bisa kita banggakan? Padahal Al-Qur'an nanti adalah penerang dalam kubur. Apa kitabmu? Kitabmu ora ngerti. Apa agamamu ora ngerti. Ya mau dipecut karo malaikat munkar nakir. Man rabbuka, sapa Tuhanmu? Malah FF lah dipecut ya. Jadi sebisa mungkin bisa membaca Al-Qur'an itu ibadah yang paling mudah. Kalau nggak bisa membaca Al-Qur'an bagaimana, Pak? Mendengarkan pun juga dianggap ibadah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Barang siapa dibacakan Al-Qur'an dan dia mendengarkan, maka dia mendapatkan rahmat. Lu ngrungokno tok no. Iku mendapatkan rahmat. Maka ketika kalian yang anak putra khususnya ketika Jumatan itu kan pengganti dari sholat duhur. Maka ada khotbah 1, khotbah 2 dan sholat 2 rakaat. Itu sama halnya khotbah 1 rakaat pertama, khotbah 2 rakaat kedua, khotbah atau ditutup dengan 2 sholat, itu sama dengan 4 rakaat. Maka ketika ada khotib ke mimbar, pi dalile lali aku dalile Masyarul muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit wal imamu yaktub faqat laghawut angsitu wasma'u wa atiu rahimakumullah peng 3. Artinya apa? Para muslimun, pada saat kan orang-orang muslim tak yang laki-laki ya, apabila ya kancamu ngomong dewe pada saat khotib wis ning nggon mimbar wis ngomong wis assalamualaikum wis mosok alhamdulillah
ngomong meneng iku membatalkan dari Jumatan. Oh, iki sing dorak krungu dorak reti tak kandhani Mas-mas ya. Jumatan iku pengganti dari salat duhur. Maka khotbah pertama sudah ansitu wasma'u wa atiu. Kon ngrungokno, perhatikan, aja ngomong dhewe, meneng cep mending ket nunduk turu. Ya. Aja ngomong langsung batal. Wong anggere ngomong meneng iku batal. Apa meneh jagongan. Hah? Iki di ngerteni. Selama ini berarti kok Jumatanmu sah gitu loh. Jadi masuk set sholat sunnah apa tahiyatul masjid atau qobliyah, terus kemudian meneng ketika sudah ada angsitu wasma'u wa atiu rahimakumullah, menengo rungokno perhatikan ya agar mendapatkan rahmat. Iki sing do jagongan ning buri jagongan, sing ning ngarep meneh malah do keng apa? Kok bar iki dolanane apa? Malah jagongan dhewe. Kok buper ning dia, buber. Ning di. Ora oleh. Malah batal. Wong anggek ngomong meneng iku batal kok. Apa meneh jagongan gitu ya. Ini ilmu ini. Maka besok Jumat setelah Idul Fitri kok ana Jumatan meneh ning Masjid Nurul Qalbi kok iku ngomong dhewe ya batal. Iku setan. Aja didel. Mending kowe turu cek mripate ditutup. Ngokno ngisor angger bokonge ora obah ora batal. Sing mari batal apa? Linggih sila. Ya, terus obah, goyang-goyang batal. Kenapa kok batal? Dikhawatirkan keluarnya kentut. Saya ibaratkan seperti ini, kamu naik motor, ketika mau ngentut, iku tekke bokongmu isih temancep ning motor iku bakal metuntute. Betul ta ora? Aku teh wis goyang-goyang ketara iki arep ngentut iki. Sing mburi yang dintuti ya tut ngono. Biasane ngono. Lanjut. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang pintar, anak-anakmu pintar, sekolahkan kepada guru dan jangan lupa kasih sedekah terhadap guru itu. Makanya di sekolah-sekolah yang berbau Islami, Madin atau madrasah diniyah itu ada namanya SPP syariah jenenge syariah. Kanggo bayar guru sing ngaji mau. Teke ngaji dhewe ning omah. Karo guru ya mbok kei jajan, tukokno beras 1 bulan sekali. Iku akan bermanfaat. Aja mbok gurno, walah karo bapak ibu guru, moh aku. Ya malah tambah ilmune tambah rak bermanfaat. Syukur-syukur reti ana gurune jajan, ketemu, assalamualaikum Pak, monggo Pak, mangke tak bayari. Mboten napa-napa. Gurune kan seneng malahan, wis ilmune pokoknya bermanfaat pokoknya. Ya, aja kuwalik ngono. Pak, bayari lah Pak. Keliru iku. Bolo dhewe Pak ngono. Pak Abdul Hamid agek jajan, Pak bolo dhewe Pak bayari ngono. Ya, nek isa ya aja ngono. Pak, ngapunten Pak. Mboten usah dibayar, pun tak bayari. Insyaallah nanti berkah ilmunya. Apalagi nanti kalau kamu sudah dewasa seperti itu ya, dewasa ya. Kalau sudah dewasa punya pekerjaan, ketemu bapak ibu gurune di sopo. Di apa jenis? Di sapa itu bahasa Indonesia apa? Disapa. Disapa. Bu guru, Pak guru. Tugas napa Pak? Mie ayam ngono. Pon mboten usah dibayar Pak, sampun kula bayar. Kan gitu Mas seneng Bapak Ibu gurunya. Dan nanti insya Allah bermanfaat bagi anak-anak kalian. Kalau nanti kamu tidak bisa alim, maka anakmu yang akan alim. Kamu belum bisa pintar, maka anakmu yang akan pintar. Kalau belum anakmu, cucumu nanti yang ngunduh pintere. Jadi ada perkataan may yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, maka dialah yang mengunduh. Kalau dia menanam kebaikan, maka yang diunduh adalah kebaikan. Kalau dia menanam kejelekan, yang diunduh adalah kejelekan. Kalau kamu hari ini menanam kejelekan, mungkin kamu tidak akan mendapat dosanya, tapi anak keturunanmu yang bisa mendapatkan
dosanya, gitu ya. Wa min tauqirul muallim, termasuk menghormati guru ialah, nah iki lho. Apa sih menghormati guru itu? Contohnya apa? Contohnya apa? Itu perhatikan. Allah yamsya amamahu, jangan kalian berjalan di depannya. Ana guru agek linggih, agek jagongan, mak beduduk, kowe lewat mak sliwer. Iku ora menghormati. Kalau pengen memang tidak ada jalan lain di situ, silakan minta izin. Mohon izin lewat, nyuwun sewu, ngapunten Bu, lewat, seperti itu. Kalau memang bisa dicarikan jalan lain, carilah jalan lain. Jangan sampai berjalan di depan gurunya. Paham? Winginane ana bolo dhewe, Pak, bolo dhewe ngono. Malah, Pak, jenengan nek lewat mriki kula nuwun sik, Pak, malah ngono dibalik. Iki murid tah apa iki, Cah? Jadi gini, kalau nanti ada guru kalian baik lewatnya di depan kalian, maka kalian sebagai seorang murid, kalau kalian nanti diam, gurunya yang lewat, kalian yang memberikan salam. Tetap Assalamualaikum Bu, sama Assalamualaikum Pak, atau Bu, Pak, wis cukup bae. Pemerintah iso salam kedawan lho, Pak, Bu. Tapi aja Pak, aja ngono, ya monggo Pak atau Pak, Bu gitu. Kalau ganti yang kalian yang lewat, ada bapak ibu gurunya sedang duduk, sedang berdiri, lagi jagongan, tetapi masih di tempat dia berdiri, maka kamu yang melewat di depannya itu harus wajib, jenis wajib malah wajib fardu ain memberikan salam atau menghormati, karena ini termasuk dalam menghormati guru. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, nanti ilmumu yang tidak bermanfaat, kan kasihan. Wis ilmune tenanan, sekolah 3 tahun, ora ana sing masuk blas ning nggon pikiran. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama, menghormati guru adalah satu. Pertama adalah Allah yamsya amamahu, jangan berjalan di depan beliau. Sebisa mungkin kalau memang kamu pengen lewat, ya pakai salam, tapi kalau nggak bisa salam, aku kok ketemu guru itu kok kurang nek ya, yang menghindar, lewati jalan yang tidak berhadapan dengan guru tersebut. Tapi kalau sudah berhadapan, wajib menghormati. Yang kedua, wala yajlisa makanahu, dan janganlah duduk di tempat duduknya. Lagi tahun-tahun saiki ku zaman modern iku kursine guru iso diuncal-uncalan kok. Padahal wis dicepakno ana meja guru, ana kursi guru. Iki jelas cara menghormati guru adalah wala yajlisa makanahu. Jangan kamu duduk di tempat duduknya. Yo, sapa sing gene duduk di tempat duduknya? Ilmunya ilang, kandhani kok, tak kandhani iki. Ilmune ilang, ora bermanfaat, ora ana sing nyantol, asale mau apal bareng linggih sesuk wis lali. Wis sing takon ngapalno doa, Allahumma inna nas'aluka, asale apal terus linggih Allahumma inna nanas terus diwaca. Nah, jadi yang kedua, jangan duduk di tempat duduknya. Apa meneh kok duduk ana sing dienggo uncal-uncalan. Oh, bahaya iki. Ana sing kanggo duduk, ana sing nggo jagongan, apa meneh diedak-edak lho. Wong korsine wae kok, Pak, itu kan hanya kursi. Wong iki kan ceritanya kan menghormati guru. Kalau itu kursi untuk guru, ya dihormati. Teh iso sebisa mungkin kursi guru itu dibuat yang nyaman. Mejanya kasih taplak meja. Kursinya golekno kursi sing ana busane. Iso ngono iku. Jadi memuliakan guru. Ini sampai zaman ini tuh masih berjalan tuh hanya santri sing ning pondokan-pondokan. Ini sekolah-sekolah wis do sprawut ta. Wong delok meja kursine guru udah diuncal-uncalno kok. Nah, jadi seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nanti kok wis ana kegiatan ngene kok isih ana kursi dilinggahi murite, kursi guru kok dilinggahi murite, wis aja arep-arep barokah ilmu. Ora bermanfaat.
Percaya tak harap bermanfaat. Ilmumu ku wis Pak ngapusi Pak, pokoknya aku nuntut ilmu sakarepku Pak, sing penting lulus. Lulus tetep lulus kalian. Tapi ilmumu iku gak ana manfaate. Kok ning anak keturunanmu tidak bermanfaat, kan kasihan kamu. Gitu ya. Kesel-kesel nek ora ana manfaate kan boeman. Yang ketiga, wala yabtadi al kalam, dan tidak memulai bicara indahu illa biidni. Jangan kamu memulai bicara ngomong dhisik sedurunge untuk izin. Nah, ini sing terjadi kan ngono bapak ibu guru langsung ngomong ceplos. Bapak ibu guru durung ngomong wis ngomong dhewe. Maka pas ketika bapak ibu guru menerangkan ngomong dhewe, lah iki padha karo mau tidak menghormati guru. Ketika nanti siapa yang mau bertanya silakan tanya. Lah ketika kamu disuruh bertanya dikasih izin untuk bertanya, lah itu boleh. Tetapi kalau belum ada izin, jangan kamu menyela pembicaraan dari bapak ibu guru. Akhirnya diterangno langsung tanya, enggak boleh. Itu tidak menghormati. Nah, orang yang tadi tidak menghormati guru tentunya tidak mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat ilmu tersebut. Ini ada perkataan, hormatilah guru tersebut. Ada yang mengatakan bahwa menghormati itu lebih baik daripada mentaati. Bedanya menghormati sama mentaati apa? Apa beda menghormati sama mentaati? Ada perkataan mengatakan bahwa menghormati guru itu lebih baik daripada mentaati guru tersebut. Maksudnya piye? Menghormati ku piye? Hormat gerak ngono. Menghormati ku tawadhu. Kalau mentaati itu berarti diperintah anut. Jadi ku lebih bagus menghormati, artinya tawadhu, daripada sekedar hanya mentaati. Artinya apa? Kalau ini diibaratkan seperti ini, orang Islam tidak akan keluar dari Islamnya walaupun dia melanggar aturan Islam. Kamu Islam, ada orang Islam tapi membunuh orang atau mencuri paling penak mencuri. Ono dompet ning masjid, carry dijipuk. Pak, itu kan nggak mencuri Pak, nemu. Tapi setelah tahu bahwa itu adalah miliknya si ini, maka dia mau mengembalikan, maka itu disebut dengan mencuri. Awalnya nemu, tapi karena sudah tahu isinya adalah miliknya seseorang, kok tidak mau mengembalikan, maka jadinya adalah mencuri. Apakah orang mencuri itu dikatakan dia akan keluar dari Islam? Tidak. Yang dikatakan keluar dari Islam kalau tidak menghormati Allah. Artinya apa? Orang menyembah Allah. Allah memerintahkan untuk menyembah, ya perintah menyembah, menghormati Allah. Tetapi kalau kamu memerintahkan sholat, Allah memerintahkan sholat, orang sholat berarti kamu belum bisa dikatakan orang kafir. Kok sepenak ngono? Orang membunuh, dia tetap Islam walaupun dia membunuh. Juga demikian, menghormati guru itu lebih bagus walaupun daripada mentaati guru tersebut. Maksud artinya ya, itu artinya gitu. Wa kana ustaduna Syekhul Imam Burhanuddin Shahibul Hidayah
yahki anna wahidan min kibari a'immah Bukhara kana yajlisu majlis dirsi. Guru kami Baharudin pengarang kitab Al-Hidayah bercerita bahwa salah seorang pembesar negeri Bukhara duduk dalam suatu majelis pengajian. Di tengah-tengah pengajian dia sering berdiri. Lalu oleh teman-temannya ditanya, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Dia menjawab, "Sungguh putra guruku sedang bermain di jalan. Oleh karena itu jika aku melihatnya aku berdiri untuk menghormatinya." Loh, sampai segitunya. Ini sebuah cerita. Ada seorang alim guru dari pengarang pengarang kitab Al-Hidayah. Ketika di sini duduk sini, ana gurune sing ngajari maca Quran lewat, anake lewat, kemudian guru tersebut berdiri. Sampai segitunya. Terus ditakoni, "Ki ngopo kok ngadeg? Ki ngopo kok ngadeg wis padahal kanca-kancane do lingkih." Terus ditakoni ngono dijawab, "Iku lho ana anake guruku lagi lewat." Loh, sampai segitunya. Anaknya guru tersebut sampai dihormati, apalagi gurunya. Maka kalau kalian melihat di YouTube pesantren-pesantren ada guru lewat terus dicium tangannya, nunduk-nunduk, itu sangat-sangat menghormati guru tadi. Supaya apa? Ilmunya manfaat. Maka orang-orang pesantren itu ilmunya manfaat. Timbang dari kita. Maka dari kita, karena kita tidak pesantren, yuk supaya manfaat, hormati guru. Yang pertama tadi menghormati guru. Faman ta'adza minhu ustaduhu. Barang siapa barangnya dewi man kon sapa ya, sapa wonge ngono ya, sapa wonge. Siapa yang apa lapar, barang siapa yang melukai hati sang gurunya, siapa yang menyakiti hati gurunya. Nah, iki kowe tau nyakiti hati guru ta ra? Sing gene guru agek ngulang terus mbok padoni terus misah-misah ana? Ada? Nah, berarti kowe sing ngono iku kira-kira manfaat ta ora? Macem ta ora? Menghormati atau tidak? Ana guru lagi mlebu malah mbok padoni. Bu, PR ya bu, ngono iku. Itu berarti kamu siap-siap ilmunya ada manfaat. Ngono iku gurune lara ati, sampai lo gurune kok iso lara ati. Sapa wonge sing gawe lara ati gurune? Nah, ya hati-hati ya. Berkah ilmunya tertutup. Nah, keberkahan ilmunya ditutup, sedret. Ditutup, orang bakal ketika diajar gak ada ilmu yang akan masuk ke dalam dirimu dan hanya sedikit manfaatnya. Makanya delok manfaatnya sithik ya ngono iku. Sekarang yang kedua, setelah memuliakan guru, yang kedua adalah memuliakan kitab ilmu. Ilmu itu berarti bukunya. Memuliakan buku kitabnya sekarang. Yo 10 menit lagi nih. Termasuk arti mengagungkan ilmu yaitu memuliakan kitab. Kitab itu berarti buku paketmu, buku tulismu. Buku tulis ana sing disai, diuntel-untel, diuyel-uyel, buku paket ana sing diedak-edak, ana sing diuncal-uncalno. Lah diling-lingi didelok iki. Dirungokno ya. Dirungokke mas-mas mbak-mbak sing gawene nguncal-nguncalno kitab.
Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitab, termasuk menghormati ilmu ialah menghormati kitab. Fayam bagi li talibil ilmi, bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu dilarang memegang kitab. Allah ya'khudul kitab illa batoharatin, kecuali dalam keadaan suci. Artinya apa? Keadaan suci itu berarti niatnya suci. Ini dimaksudkan kitab ini yang pertama adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu adalah ilmu yang paling sempurna. Maka orang yang memegang Al-Quran sebaiknya dan diperharuskan adalah mempunyai wudu. Wala yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kalian memegang dari mushaf Al-Quran itu kecuali dalam keadaan suci. Ki yo kon nggawa Al-Quran mau kira-kira do wudu ta ora? Nah, wudu tak iso. Dicekel karo tangan berarti wudu. Iku nanti kamu akan dimuliakan oleh Al-Quran. Wes ora gelem maca Quran, nggawa Al-Quran dienteng-enteng, dicekel sak karepe dhewe. Bar nguyah, bar ngising langsung nyekel Quran. Tidak boleh itu. Ya. Wa huqiya ani syahil imami syamsil a'immatil halwani annahu qala innama niltu hadal ilma bita'dimi fa inni ma akhatul kagidal illa bitoharati. Imam Samsul A'immah Al-Halwani berkata, aku memperoleh ilmu ini karena aku menghormatinya. Aku tak pernah mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Loh, iki sapa wonge kok dhek mau agar Arab sinau kok gelem wudu, iku ilmune lebih cepat merasuk daripada hanya sekedar tidak wudu. Pak, yang perempuan bagaimana Pak? Wong wis make upan kok ngomah kok kon wudu Pak? Ya wudu, make up itu lebih bagus. Kebalik deh. Wudu itu lebih bagus daripada bermake up. Cahayanya itu lebih bercahaya daripada make up. Make up itu anggar putih tok. Delok tangane ireng, raine putih, tangane ireng. Ya mending ireng tapi bercahaya, resik ngono lho diwudoni. Sing lanang ya demikian, sik kusel ngono. Mbok sekali-kali diwudoni ngono. Aja mung dhuwur tok. Sepakat agar ke nguyah, Pak izin ke belakang Pak pipis. Bar pipis wudu seger. Tenimbang angger raup sisana wudu. Wong wudu iku mesti raup, wong raup dulung tentu wudu. Mending kowe wudu daripada raup. Podo-podo teles wajahe. Pak, saya kan itu Pak, sudah pupuran kok ngomah Pak. Engko lipstikku piye Pak? Wong iki mereke apa biasanya? Wardah apa neh? Oriflame apa neh? Apa ya boh? Lali aku jenenge. Wis pupuran ayu-ayu Pak. Lipstike ya sampai menor ngene kok Pak. Kok kon wudu? Loh, malah wudu iku luweh apik dinimbang make up. Loh kamu itu loh, kemarin tuh saya ada yang curhat anak perempuan ini. Pas LKS ke Solo. Apa lomba apa pokoknya ning Solo. Ning kene gayane macak, wapi, ayu, cantik, pupuran, terus nggo lipstik ngono. Bareng ning Solo, ketemu kanca-kancane doran make upan, wagu. Lho Pak, aku teh isin Pak. Lah aku teh sik menor ngene Pak. Koncoku teh ra ono sing make upan Pak. Wagu. Terus jadinya apa? Ya ini karena berlebih-lebihan menjadi hal yang wagu. Maka kalau memang kamu pengen make upan ya ala kadarnya saja. Lipstik kan nggak perlu lipstikan, kok wis ayu kok di lipstiki. Kalau pengen ketok merah-merah nggak perlu di lipstiki lah. Nah, sing diengkeki sapa? Gurune. Waduh, mosok ngengkeki aku. Pak Abdul Hamid ngono iku alhamdulillah ngono kok. Jadi nutup mripat Pak Abdul Hamid ya waduh alhamdulillah.
Itu ya jadi gitu. Oh, tidak usah menar-menar lah. Dengan air wudhu insya Allah akan cerah. Maka kalau kalian sebisa mungkin ketika nanti pelajaran pegang kitabnya atau pegang buku tulisnya atau pegang paketnya, ya bersucilah. Imam Sarkasi pernah sakit perut, namun beliau tetap mengulang-ulang belajarnya dan berwudu sampai 17 kali pada malam itu karena beliau tidak mau belajar kecuali dalam keadaan suci. Ilmu itu adalah cahaya, al ilmu nur. Karena ilmu adalah cahaya, maka biar cahaya ini tetap cerah masuk ke dalam tubuh kita, maka Imam tadi Imam Sarkasi dia berwudu terlebih dahulu walaupun dalam keadaan sakit. Wa minat ta'dimil wajibi alla yamuddar rijla ilal kitabi. Para penuntut ilmu dilarang meletakkan kitab. Ini ya, dirungokno bukune delok. Para penuntut ilmu dilarang meletakkan kitab atau buku. Wa yadu'a kutubu tafsiri fauqa iril kutubi ta'diman. Di dekat kakinya ketika bersila. Nah, artinya disonggo ning dhuwur, aja ning ngisor. Jadi itu nama tata cara memuliakan ilmu dari kitabnya. Aja diuncalno, aja malah diedek-edek. Ngono buku dedek-edek bareng ya ono kok. Ya kan? Yang pertama, jangan meletakkan buku itu di dekat dengan kakinya, kaki yang bawah maksudnya. Kaki bawah telapak kaki. Hendaklah kitab tafsir diletakkan di atas kitab-kitab lain dan hendaknya tidak meletakkan sesuatu di atas kitab. Artinya gini, Al-Quran itu kitab yang paling bagus. Maka kitab suci ini ketika meletakkan di antara buku-buku harus paling atas. Jangan sampai bukumu itu menumpui Al-Quran. Jadi Al-Quran buat tumpuki buku liya itu aja sampai. Karena Al-Quran itu yang paling atas derajatnya. Ingat-ingat. Aja sampai ya. Tak iso dokok dhuwur pol ben ora ketok. Tapi Pak, Al-Quran itu kalau di rumah saya tak taruh di atas almari Pak, sehingga tidak pernah saya baca Pak. Oh sawangan tok. Ana ngene iku ya. Bleduk-bleduk tok ana ya. Nah dibuka, bareng dibuka sawang-sawang tok ya ana. Ngapa tuku Al-Quran Pak? Untuk menangkal jin jare. Itu ora tahu diwaca menangkal jin. Padahal rumah yang paling bagus adalah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Rumah itu akan terlihat bercahaya bila mana di dalam rumah itu ada orang yang membaca Al-Quran. Ora omahe apik gedungan lantene 5 ora, tapi omah gedhe po tek ning jerone ana wong maca Quran iku luweh apik daripada omah sing gedhe kaya mau gedung tapi rak tahu diwacana Al-Quran. Maka kemarin kita mengadakan kegiatan pembiasaan di kelas masing-masing supaya apa? Kelasmu adem. Biyen iku kelasmu iku angker-angker. Kene iku zamane iku zaman kae iku kene sawah. Ning nggon kono jenenge ana apa jenenge sing sumber air apa jenenge? Belik. Ha belik iku panggonane. Oh, kok belek iku. Oh. Iku panggonane angkatan 1, 2, 3, 4, 5 gaene kesurupan. Tapi sudah selama ini wis diwacana Al-Quran wis ora ana apa-apa. Pak, saiki masih tak golek ya, Pak. Oh, malah ngono. Saiki ku hantu malah wedi karo menungso. Soalnya ana penampakan langsung dijipuk video digoleki. Di penampakane goleki. Hantune rak sida medeni malah dadi takut di dewi. Harga dirinya hilang. Biyen hantu itu punya harga diri. Saiki hantu rak duwe harga diri. Ana penampakan disaduk kok. Suwangar kok. Wa kana ustaduna Burhanuddin
Guru kami yang bernama Burhanuddin bercerita bahwa ada seorang ahli fikih meletakkan wadah tinta di atas kitab, lalu beliau berkata kepadanya, Anda tidak akan memperoleh manfaat dari ilmu itu. Buku ditumpui gelas, nang jero dhuwure gelas. Lah iku terus dikatakan kamu tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bil uqatu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil awaiju wa tunalu biragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gamamu biwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin biadati kulli ma'lumillah ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa yang pelajaran saya dicepakno, pokoknya sedurung mulai dikumpulkan ke saya dulu ya. Ketua kelas bertanggung jawab ya untuk mengumpulkan, nanti yang tidak mengumpulkan ya menanggung resiko sendiri ya, terutama yang kelas saya. Yang kelas lainnya nanti biar Pak Abdul Hamid dan Bu Juli yang mengkondisikan. Demikian yang bisa diberikan dalam kajian kitab ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad.